Mudah-mudahan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah Isah, jemaah Darwin yang dimuliakan Allah. Sebelum kami ceramah, kami memperkenalkan diri. Nama Ambo Ahmad Dalil, Ambo tinggal di Bekasi. Jadi mungkin ibu-ibu lah pernah mencari Ambo pagi-pagi ke situ sama Ustadz Faisal. Karena Ambo dibawa sama Ustadz Faisal ke Padangko dalam rangka rencana dakwah selama bulan puasa. Dan alhamdulillah hari ini Ambo ditakdirkan kembali. Bersebut di sana ke situ. Baiklah Bapak Ibu, karena Ambo biasa di Bekasi, di situ ceramah di bahasa Indonesia, tapi di situ kurang Padang saja, di bahasa Padang salah kan? Ya. Nah, jadi baiklah, pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya pada sampai saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau umat Islam itu bersobok di bulan Ramadan, nikmat dan rahmat Allah yang paling datang yang ngadapian adalah nikmat inyo masih di bulan Ramadan. Dia masih di masa dewa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu bulan Rajab datang, itu Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Artinya menjelang bulan Ramadan itu Rasulullah telah mengajak awak untuk mulai merindukan bulan Ramadan dan meminta ampun kepada Allah, dan Allah mudah-mudahan mempertemukan awak dengan bulan Ramadan. Sebenarnya ada apa dengan bulan Ramadan? Di dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah, Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru umati. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban itu bulan aku kata Rasulullah, dan bulan Ramadan itu bulan umatku. Dan ternyata Bapak Ibu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diagi fasilitas yang sangat luar biasa dari Allah. Dalam satu tahun itu disediakan bulan khusus untuk kita. Makanya kata Rasulullah, nikmat terbesar bagi umat Islam di waktu bulan Ramadan datang, ia masih mendapatkan kesempatan untuk hidup dan beribadah. Selanjutnya selawat beriringan salam, marilah kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada arwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Isah, jemaah Tarawih dan kami muliakan. Tidak terasa bulan Ramadan itu malam ke-7 balik. Sebenarnya kalau yang pas malam kini itu memperingati nuzul Quran. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kami tidak membahas masalah nuzul Quran dulu. Karena apa Bapak Ibu? Rasanya sio-sio kita menjalani bulan puasa kalau bulan puasa itu tidak berbekas. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabat tentang puasa yang kita kerajaan di bulan puasa itu supaya puasa itu berbekas di hati awak. Artinya setiap bulan puasa datang dan bulan puasa itu lewat, itu memberikan nilai-nilai ketakwaan yang sangat luar biasa.
dari sahabat Rasulullah sampai sahabat itu, kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan dari Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Nah, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang paling bangga di kota Mekah. Jadi beliaulah yang memegang Rasulullah di dalam mengembangkan Islam. Utsman bin Affan adalah sahabat yang kaya yang selalu banyak berjuang dengan harta membantu Rasulullah. Tetapi ada sahabat yang sangat luar biasa pintar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau masalah puasa, kalau ditanya kepada sahabat yang batigo itu sahabat yang batigo itu tidak bisa menjelaskan seperti apa tata dan pelaksanaan puasa itu yang sebenarnya yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah. Cuma mereka melakukan seperti kita melakukan hari ini, sehingga tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali. Kenapa? Karena Ali nanti adalah sahabat yang paling terakhir yang akan mengajarkan Islamku seperti apa kepada umat. Jadi kata Rasulullah SAW menurut cerita dari Ali bin Abi Thalib, untuk apa kita puasa? Di dalam Al-Quran jelas dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan la'allakum, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas puasa, kita harus tahu diri awak dulu. Harus tahu kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaituni waturisini nawahazal baladil amin. Demi buatin Wattini waturisin, demi buatin dan buah zaitun, dan demi bukit Tursina, dan demi kota Mekah. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qad, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu di dalam bentuk yang paling sempurna. Iku yang mendasari awak. Awak harus paham bahwa awak diciptakan Allah di atas permukaan bumi itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Tetapi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, mereka menginjak-injak kesempurnaan mereka itu. Jadi aspal itu, asfala safilin itu, aspal itu maka aspal namanya, itu di jalan diinjak-injak. Kita yang menginjak-injak kesempurnaan kita di hadapan Allah. Apa alasannya? Dengan kesempurnaan tadi kata Allah, manusia itu dibekali di dalam surah As-Samsi ayat 8, fa'alhamaha fujuraha. Awak untuk itu Bapak Ibu, dia dua pembantu dari Allah. Apa pembantunya? Yang pertama sifat fujur, itu sifat dari hawa dan nafsu. Wa taqwa, sifat dari akal dan akidah yang ditinggalkan Allah, yang diberikan oleh Allah. Nah, akal dan nafsu bukan hawa. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Akal dan nafsu bukan hawa, tetapi akal dan nafsu diciptakan Allah untuk membantu awak untuk menjalani kehidupan kita. Jadi itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Akal dan nafsu bukan hawa,
Kenapa? Karena akal dan nafsu tidak akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan di dunia nanti sampai ke akhirat. Tetapi kita akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kita jalani di dunia itu nanti kepada Allah. Jadi kalau nafsu itu keinginan, akal itu adalah sebuah cara di dalam pemikiran kita sebuah cara mempermudah cara apa yang diinginkan. Tetapi banyak kita mengikuti keinginan-keinginan yang dari hawa nafsu awak. Sehingga dalam sabalik bulan kita mengikuti keinginan akal dan hawa nafsu tanpa kita sadari kita telah diperbudak oleh orang-orang yang sebenarnya adalah pembantu awak. Kami di contoh seketik Bapak Ibu. Ambo punya saudara menggali di Tanah Abang di Jakarta itu Bapak Ibu. Itu kalau pergi ke pasar jam 5 lah pergi ke pasar kalau dari Bekasi Bapak Ibu. Dari Bekasi lah pergi ke pasar, abeku pulangnya gak jam 8 malam loh. Di rumahnya ada pembantu. Pembantu tuh pagi-pagi itu kerajonya yang paling perlu tuh Bapak Ibu jagonya jam setengah sampai membuat teh untuk ibunya, membuat kopi untuk apanya. Setelah itu beres-beres rumah saja Bapak Ibu. Orang dan punya rumah pagi-pagi sudah sembiang subuh lapai mencari ke pasar menghadapi kehidupan yang nyata, menggali pada untung segala macamnya dan resikonya. Tetapi pembantu tadi di rumah Bapak Ibu, kok TV yang di Bali yang kadang itu pembantu yang menikmati, kok kursi nan rancak itu pembantu yang menikmati. Setahun inyo di rumah awak jaleh gajinya dalam setahun tuh. Kok makanan lama lah pasti inyo menikmatin dulu. Sementara inyo ndak punya resiko dan inyo ndak karajo kare seperti orang nan punya rumah. Kalau kita ndak hati-hati di dalam hidup Bapak Ibu, akal dan hawa nafsu yang ada di dalam kepala awak memperlakukan awak seperti itu. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah perintahkan, Allah sediakan 1 bulan untuk mengajak manusia menahan. Jadi puasa itu artinya menahan. Jangan diikuin bana akal, jangan diikuin bana hawa nafsu itu. Makanya Allah sediakan bulan puasa kok. Bulan puasa sebenarnya untuk itu Bapak Ibu. Supaya awak jangan terlalu mengikuti keinginan hawa nafsu dan akal awak untuk dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena manusia di dunia kok Bapak Ibu yang nampak di nyonyo, yang nampak di nyonyo apa yang nampak di matono dan apa yang terangah di telingonya. Sehingga itu yang memberkas di dalam kehidupan awak. Itu yang membuat awak berbuat sesuai keinginan hawa dan nafsu awak. Tetapi kalau awak tidak hati-hati dengan seperti itu, makanya kita akan sibuk dengan apa yang nampak hari ini. Artinya kita akan sibuk dengan dunia. Sementara kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Kullu sesungguhnya seluruh yang ada di dunia itu akan bersifat panah. Nah, itulah gunanya puasa. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, agak lambat saya apa Bu? Supaya kajian pun tak terputus hidup. Kata Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada sahabat-sahabat tentang puasa itu berpatokan kepada hadis Rasulullah SAW. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh ihtisaban, penuh kehati-hatian. Jadi ihtisaban itu artinya kehati-hatian. Kehati-hatian yang dilengkapi dengan rasa berharap-harap. Nah, jadi rasa hati-hati dan berharap-harap hanya kepada Allah. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa penuh
keimanan dan kehati-hatian sepanjang ini berpuasa itu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang Allah berlalu. Jadi satu poin Bapak Ibu, manfaat puasa yang paling besar itu adalah puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa awak yang Allah berlalu. Itu poin yang pertama. Tetapi yang harus kita dapat dari puasa itu apa? Di waktu kita melaksanakan puasa betul-betul hati-hati hanya karena Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, itu puasa yang paling rendah dulu. Puasa yang paling rendah kok kalau betul-betul karena iman kepada Allah, maka ini berharap pahala yang disediakan Allah. Jadi kalau kita mengharap kepada Allah, berharap pahala, Bapak itu iman yang paling rendah kata Ali bin Abi Thalib. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala yang paling rendah dari puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa awak yang Allah berlalu. Allah anak membalayani puasa, itu laksanakan bulan puasa gini. Kira-kira Allah sanggup puasa awak itu menggugurkan dosa-dosa awak di hadapan Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian lulus dengan metode yang pertama, berharap dengan pahala yang disediakan Allah, maka nanti kalian akan meningkat kepada tingkatan yang kedua. Jadi sebenarnya puasaku adalah raso. Apa raso yang kedua? Raso yang kedua akan muncul di hati kalian rasa takut kepada Allah. Jadi alasan pada puasa itu menjadi meningkat. Yang tadi berharap karena pahala, yang kedua kini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau muncul rasa takut itu, sehingga tidak ada di dunia yang kita takutin lho. Karena apa? Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tidak ada lho. Itulah makanya sahabat-sahabat imannya berbeda dengan kita karena menyampaikan langsung Rasulullah. Kuat akidah mereka. Kalau rasa takut itulah muncul Bapak Ibu, coba kita bayangkan dari pagi kita menjaga puasa kita. Menampak saya orang lewat di tengah jalan melakukan kebatilan, tidak nanggur kita untuk mengomentari. Kenapa? Contoh, itu Bapak Ibu, contoh ketek Bapak Ibu. Ada di situ orang nambah buru ciliang kerajanya mungkin. Nah, orang berburu ciliang itu santai sih dinyo memalu anjing ya Bapak Ibu. Sementara orang Islam kan tak boleh masuk anjing. Tetapi karena kita puasa, kita berada berdua orang. Nah, kita berdua orang, sesudah itu nampak kita mencari itu. Kalau kita ucapkan model apa orang berbahagia. Artinya kalau nak kita komentari Bapak Ibu, kita tidak usah. Tapi di waktu kita komentari, jangan dek orang sebelah kita Bapak Ibu menjadi ribah, rusak pahala puasa. Modal itu ketelitian kita menjaga puasa kita kalau andanya bagi orang yang betul-betul Allah muncul rasa takut di dalam hatinya. Atau mungkin kita baik ke pasar Bapak Ibu, kita puasa. Kita puasa orang berjalan sedang tak puasa. Tak percaya ada bulan puasa seperti itu tak jadi puasa. Artinya muncul rasa ucup di dalam hati kita nan puasa lebih baik daripada orang nan tak puasa. Itu pun merusak kepada ibadah puasa Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i bersobo aja orang, bersobo aja siapapun, Imam Syafi'i selalu mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i bersobo aja guru besar, beliau mengatakan ilmunya lebih besar daripada aku. Kalau bersobo aja preman hendak namu beribadah, apa kata Imam Syafi'i? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa yang dimintakan ampun di Imam Syafi'i? Orang kok tidak beramal, orang kok tidak melaksanakan agama karena kebodohannya tidak diberikan ilmu. Tetapi kata Imam Syafi'i,
ambo diagi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bisa mengamalkan sadonyo. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang tak berilmu, yang tak beramal lebih baik daripada orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Maka kata Imam Syafi'i, ini lebih baik daripada dia. Padahal itu mah kita menjaga puasa kita Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kata Rasulullah melalui Ali bin Abi Thalib dilakukan seperti itu, nah mudah-mudahan 10 hari yang terakhir ku Bapak Ibu, 10 hari yang hitungan kedua ku Bapak Ibu tinggal 3 malam lain menjelang malam 22 itu kalau Imam Malik membagi malam maghfirah. Mudah-mudahan 10 malam kedua kok iku betul-betul orang darul jannah kok diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan puasa yang di kerajaannya. Tetapi itu tidak bisa diceritakan ke orang lain Bapak Ibu, yang merasakan kita sendiri. Karena puasa itu jelas dikatakan Rasulullah di dalam satu hadis, di bulan Ramadan itu, di hadis kursi, di bulan Ramadan itu seluruh amal ibadah umat Nabi Muhammad dilipat gandakan. Seluruh amal ibadah awak dan awak kerajaan di bulan puasa itu dilipat gandakan Bapak Ibu. Tetapi kata Allah khusus puasa tidak bisa kalian loh. Itu urusan den. Itu Allah, tidak namun Allah memberikan nilai loh. Jadi kalau baca di dalam kitab Al-Watta yang disusun oleh Imam Malik, karena Imam Malik itu banyak sahabat-sahabat mendapatkan referensi, dan ternyata kalau kata Imam Malik puasa bulan Ramadan itu diceritakan ke umat Islam, ganjaran yang diaki Allah terhadap orang puasa kok dilungguan kata-katanan indah di dunia ku Bapak Ibu untuk merangkai apa yang disediakan Allah bagi orang yang puasa. Tidak ada Bapak Ibu, tidak bisa menceritakan itu. Kalau membaca Al-Quran jaleh 1 huruf dikali 10 kebaikan, di bulan puasa dikali 10, artinya membaca nun. Hari biasa kita dapat pahala 10 kebaikan, bulan puasa dapat 100 kali 100 kebaikan. Kalau membaca alif lam mim dapat 300 kebaikan kalau dibaca di bulan puasa. Bersedekah pun seperti itu, tapi puasa seperti itu. Dan ternyata puasa yang luar biasa kok Bapak Ibu, cuman Allah yang tahu orang nambah puasa. Makanya Rasulullah mengajarkan melalui Ali, sampaikanlah risalah puasa kok sampai ke hati umat orang yang beriman. Jadi kalau tidak sampai puasa kok ke hati ada Bapak Ibu, maka panggilan Allah, hai orang-orang yang beriman. Itu luar biasanya puasa Bapak Ibu. Nah, terakhir sekali tingkat